Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirnya saya di sini, saya melaksanakan tugas daripada mata kuliah tafsir Tarbawi, yang mana kami diperintahkan untuk menafsirkan surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19, yang mana kami selain menafsirkan, kami juga merelevansikan terhadap pendidikan. Berawalan dari yang pertama ini, kami akan membacakan surahnya terlebih dahulu, kemudian membacakan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Yang artinya, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan dan Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Adapun nafsiran Ibnu Katsir terhadap surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19 ini, Ibnu Katsir nafsirkan ayat 17 sebagai gambaran pasukan Sulaiman yang terdiri dari manusia, jin dan burung. Pasukan ini sangat besar dan terorganisir. Ayat 18 menceritakan bagaimana seekor semut memperingatkan kolonial atau sekumpulan semutnya tentang kedatangan pasukan Sulaiman agar mereka tidak terinjak. Ini menunjukkan kesadaran dan kepedulian semut terhadap keselamatan sesamanya. Ayat 19 menggambarkan reaksi Nabi Sulaiman yang tersenyum dan bersyukur atas kejadian ini, menunjukkan keridhaan hati dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun relevansi terhadap pendidikan, yang mana kisah ini kaya akan nilai-nilai pendidikan,
yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan modern, yang mana kerjasama dan organisasi. Pasukan Sulaiman yang terdiri dari berbagai makhluk menunjukkan pentingnya kerjasama dan organisasi yang efektif dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini relevan dalam pendidikan untuk mengajarkan pentingnya kerja tim dan kolaborasi. Dan yang kedua itu kepedulian dan kesadaran sosial, yang mana peringatan semut kepada sekumpulannya atau sesamanya menunjukkan kepedulian dan kesadaran sosial yang tinggi dalam pendidikan. Nilai ini dapat ditanamkan melalui kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan. Dan yang ketiga itu ialah kerendahan hati dan kesyukuran. Reaksi Nabi Sulaiman yang tersenyum dan bersyukur mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan rasa syukur atas nikmat yang dia terima. Pendidikan karakter harus menekankan pentingnya nilai-nilai ini. Dan yang kelima, kepemimpinan yang bijaksana. Kepemimpinan Nabi Sulaiman yang bijaksana dan penuh perhatian terhadap makhluk sekecil seperti semut mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang adil dan peduli terhadap semua pihak. Ini relevan dalam pendidikan kepemimpinan. Dan yang paling terakhir yaitu kearifan lokal. Kisah ini juga dapat dikaitkan dengan kearifan lokal, yang mana memahami dan menghargai alam sekitar seperti yang ditunjukkan oleh semut dalam kisah ini dapat menjadi bagian dari pendidikan lingkungan. Adapun kesimpulan tafsir Ibnu Katsir terhadap surah An-Naml ayat 17 sampai dengan 19 ini memberikan pelajaran berharga tentang kerjasama, kepedulian, kerendahan hati, dan kepemimpinan yang bijaksana. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.